Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Allah kami yang bertahta di kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami sungguh bersyukur pada saat ini Tuhan, oleh anugerah Allah kami boleh ada memasuki awal bulan, yaitu di bulan yang terakhir di tahun ini. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau, bahkan membawa persembahan kepada Tuhan. Saatnya berfirmanlah Tuhan atas kami. Biarlah setiap hati kami menjadi tanah yang subur bagi benih kebenaran firman Allah. Urapilah hamba-Mu secara khusus, agar dapat menyampaikan firman Allah seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh anugerah Allah, kemurahan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya hari ini sudah ada di bulan terakhir pada tahun ini. Nah, saudara-saudara, sepanjang tahun ini, bahkan sebelum tahun ini, bersama-sama kita semua mengalami apa yang disebut dengan pergumulan hidup. Bahkan sampai saat ini pun, pergumulan itu belum kunjung selesai, khususnya masalah yang dialami secara global di seluruh dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bertalian dengan tema tahun ini bagi gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, yaitu membangun karakter ilahi. Maka pada bulan yang terakhir ini kita akan berbicara satu tema yang sangat penting, yaitu karakter ilahi dalam pergumulan. Apa artinya, saudara-saudara? Setiap kita punya masalah, punya pergumulan. Lalu sebagai orang percaya, bagaimana sikap kita? Bagaimana kehidupan kita di saat pergumulan itu ada? Di saat masalah itu ada? Apakah kita berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus dalam hal menghadapi masalah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu akibat dari masalah atau pergumulan yang kita hadapi adalah apa yang disebut dengan marah. Marah itu adalah akibat langsung dari pergumulan. Ada orang yang akhirnya marah ketika masalah datang di dalam kehidupan. Itu sebabnya, saudara-saudara, pada minggu yang pertama ini, bertalian dengan karakter ilahi dalam pergumulan, maka firman Tuhan saya beri judul, bila menjadi marah. Bila menjadi marah, atau apabila kita menjadi marah, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus, kemarahan itu adalah reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan atau sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan itu terjadi tidak seperti yang kita harapkan atau tidak seperti yang kita inginkan, maka bisa saja seseorang menjadi marah. Kemarahan itu dipicu atau diakibatkan oleh beberapa hal atau berbagai macam. Sebutlah misalnya seseorang bisa menjadi marah karena dikecewakan. Seseorang bisa menjadi marah karena dihianati. Seseorang bisa menjadi marah karena tidak mendapat apa yang dia inginkan. Seseorang bisa menjadi marah karena dia diperlakukan dengan tidak sepantasnya dan lain sebagainya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi seperti ini, maka satu wujud dari kemarahan yang muncul sesuai dengan apa yang kita dengar bersama-sama di masa pandemi dicatat seperti ini, saudara-saudara. Menurut catatan Komnas Perempuan, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut dengan KDRT itu terhadap perempuan naik sebesar 75%. Itu selama pandemi di tahun 2020. Bukan tahun sekarang, tapi di tahun yang lalu. Nah, lalu kita mulai berpikir, apa penyebabnya? Sehingga kekerasan dalam rumah tangga menjadi naik presentasinya oleh karena situasi hidup memang yang tidak mudah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasus ini disebut naik dari masa sebelum pandemi yang biasanya dicatat terjadi sebanyak 30 kasus per bulannya. Tapi ini naik dan melonjak jauh lebih tinggi. Nah, saudara-saudara, dari sana kita dapat simpulkan bahwa masalah sudah mengakibatkan munculnya kekerasan di tengah-tengah keluarga. Saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya? Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai 27, firman Tuhan berkata demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara, juga dalam Mazmur pasal 4 ayat yang kelima, ayat yang kelima firman Tuhan berkata demikian. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Amin. Saudara-saudara, kepada jemaat yang ada di Efesus, Paulus menasehati mereka. Kata apabila, perhatikan di ayat itu. Kata apabila kamu menjadi marah. Atau dengan kalimat sederhananya, bila menjadi marah. Berarti tidak selamanya harus marah. Tapi bisa menjadi marah. Lalu apabila kamu menjadi marah, Paulus ingatkan jemaat itu. Ternyata tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara. Seseorang bisa menjadi marah. Siapapun di antara kita bisa menjadi marah. Namun pertanyaan pertama yang perlu kita renungkan adalah ini. Apakah marah itu dosa? Apakah marah itu dosa? Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu kita memahami sesungguhnya ada apa atau kata marah dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan hanya marah. Namun saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab, ada dua kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu yaitu marah. Kata yang pertama, saudara-saudara, adalah apa yang disebut dengan orge. Orge ini artinya seseorang menjadi marah atau kemarahan yang menyala atas dosa dan perbuatan yang tidak benar. Artinya seseorang itu marah kepada orang lain oleh karena orang itu melakukan satu dosa, melakukan satu tindakan tidak benar. Itu disebut orge. Dan kata yang kedua adalah parogismis. Kata ini juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia marah. Tetapi para
Parogismis ini artinya adalah seseorang marah yang akhirnya menimbulkan sakit hati yang mendalam atau ketersinggungan di dalam dirinya. Nah, dari dua kata ini, maka kita dapat simpulkan. Ada marah yang mengakibatkan dosa. Tapi juga ada marah yang tidak berdosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marah yang tidak berdosa atau marah untuk menegakkan kebenaran. Di dalam Alkitab kita temukan beberapa contoh. Sebutlah misalnya Paulus itu pernah marah untuk menentang Petrus karena Petrus memberi teladan yang salah. Ketika dia melakukan atau memberi teladan yang salah, Paulus marah. Dan marah ini marah yang dibenarkan. Juga misalnya ingatlah Daud ketika mendengar Nabi Nathan. Dia pernah menceritakan tentang adanya ketidakadilan, tidak adil. Maka Daud marah. Amarah ini atau marah ini adalah marah yang tidak berdosa. Kita juga pernah membaca dalam kisah Alkitab bagaimana Yesus marah. Yesus itu pernah marah. Marahnya adalah ketika bait Allah di Yerusalem dialihfungsikan, dicemari. Di mana bait Allah yang sesungguhnya digunakan untuk beribadah, tapi digunakan pada kala itu untuk tempat berjual beli. Maka Yesus marah, dia menunggang balikan semua jualan yang ada di bait Allah itu. Saudara-saudara, kemarahan ini tidak terkait pembelaan terhadap dirinya sendiri, melainkan pembelaan terhadap orang lain ataupun sesuatu yang sifatnya prinsip. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi akan ada juga marah yang akhirnya mengakibatkan seseorang itu berdosa. Kemarahan berubah menjadi dosa ketika didorong atau dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Ketika tujuan Allah diselewengkan oleh orang itu. Ataupun ketika kemarahan dibiarkan berlarut-larut. Seperti yang diingatkan dalam ayat yang kita baca hari ini. Saudara-saudara, maka kita renungkan bersama-sama dan pikirkan bersama-sama. Bagaimana seharusnya sikap kita bila menjadi marah. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang percaya bila menjadi marah. Dari ayat ini kita temukan 3 jawaban. Yang pertama, bila seseorang menjadi marah atau bila kita menjadi marah. Yang pertama adalah jangan berbuat dosa. Ayat yang ke-26 bagian A berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Sekali lagi, marah tidak selamanya mengakibatkan orang berdosa. Marah demi kebenaran, orang itu tidak disebut marah atau tindakan marahnya adalah berdosa. Namun saudara-saudara, kalau Alkitab menasehatkan kita, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Berarti saudara-saudara, ada peluang kalau seseorang marah, akhirnya mengakibatkan atau membuat dia berdosa. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita. Tindakan seperti apa yang kita lakukan, tindakan berdosa yang akhirnya membawa kita kepada tindakan bersalah. Berdosa di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang ada banyak orang menganggap marah itu berdosa. Karena itu seringkali kita berusaha untuk menahan, mendendam rasa amarah dalam diri kita. Menyimpannya, membawa diam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marah atau amarah yang didiamkan dan tidak diselesaikan
marah yang dibiarkan diendap di dalam dirinya, itu hanya semacam bom waktu, menunggu waktu, di mana suatu saat dia akan meledak, akhirnya mengakibatkan kerusuhan, mengakibatkan kemarahan yang meluap, dan akhirnya membuat dia atau orang yang kepadanya dia marah menjadi sakit hati. Saudara-saudara, firman Tuhan menunjukkan bahwa kita bisa saja marah, tetapi jangan berbuat dosa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu pernyataan ini menjadi penting untuk kita renungkan adalah, kalau memang kita boleh marah, dalam buku tafsiran yang ditulis oleh Henry Matthew Henry, disebut kalimat ini, kalau memang kita boleh marah, tetapi tidak boleh berdosa, maka jangan marah terhadap apapun, kecuali terhadap dosa. Kalau memang kita boleh marah, jangan sampai kemarahan kita mengakibatkan dosa. Oleh sebab itu janganlah marah terhadap apapun kecuali kemarahan kita terhadap tindakan berdosa. Atau orang yang melakukan tindakan berdosa, lalu kita nasihati, lalu kita tegur, lalu kita marahi. Maka sikap kita adalah sikap marah yang dibenarkan. Namun saudara-saudara, bila kita menjadi marah, Alkitab mengingatkan kita, jangan berbuat dosa. Seseorang akan terus dilingkupi atau diliputi amarah, tindakan bersalah atau berdosa, kalau dia yang kedua mendendam. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan, apabila kamu menjadi marah, yang kedua, jangan sampai matahari terbenam. Di ayat yang ke-26 bagian B. Janganlah matahari terbenam sampai padam amarahmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa artinya? Janganlah matahari terbenam. Nah saudara-saudara, perintah ini mau mengingatkan kita supaya kita jangan menjadi atau mendendam, menjadi dendam, menjadi pendendam. Oke, perhatikan baik. Ini masalah waktu. Berarti kalau seseorang marah di pagi hari, di siang hari, atau menjelang sore, maka firman ingatkan jangan matahari terbenam. Ayat ini mau mengingatkan kita jangan dendam. Marah boleh terjadi, tetapi ayat ini mengingatkan kita supaya segera diselesaikan. Jangan dibawa berlarut-larut, jangan dibawa sampai lama, sampai dikatakan jangan sampai matahari terbenam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perasaan marah, sekali lagi perasaan marah yang tidak dikelola dengan baik, sangat berpotensi menjadi dendam. Dan akhirnya dendam itu akan menimbulkan akar pahit. Berarti kalau disebut akar pahit, dia ingat terus. Dia simpan terus di dalam hatinya, dalam dirinya. Maka saudara-saudara kita perlu waspada. Karena meskipun tidak terlihat, karena disimpan di dalam hatinya, dalam pikirannya, dendam bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Lalu bagaimana caranya mengatasi dendam? Jangan sampai dibawa berlarut-larut atau jangan sampai dibawa seterusnya. Cara yang terbaik saudara-saudara adalah memberi pengampunan.
memberi pengampunan. Dari mimbar ini berulang-ulang saya menyebut, kita harus selalu siap untuk memberi pengampunan kepada siapapun. Apakah dia yang menyakiti kita, kita harus beri pengampunan? Atau apakah kita yang menyakiti hati orang itu, kita harus minta pengampunan? Dan ingat baik-baik, setiap orang percaya dipanggil untuk memberi pengampunan kepada siapapun juga. Mungkin saudara berkata, dia yang salah Pak, dia yang menyakiti saya Pak. Tidak ada perintah dalam Alkitab yang memberi pengecualian dalam hal pengampunan. Dengan kata lain, tidak ada firman berkata kamu ampuni seseorang kalau dia yang salah. Tapi kalau kamu yang salah jangan ampuni. Tidak ada perintah itu di dalam Alkitab. Pernahkah Bapak Ibu terpikir kenapa sampai Yesus mengajarkan ini dalam doa Bapa kami? Murid-murid bertanya, Guru, ajar kami bagaimana seharusnya berdoa. Maka di dalam doa itu ada kalimat ini, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hampir semua orang Kristen selalu berdoa dan di dalam doanya selalu terselip, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Apakah doa itu bagus? Iya. Tapi tidak akan ada artinya kalau hanya sebatas saudara berkata, ampunilah kami. Padahal kita tidak mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Dengan kata lain saudara-saudara, seorang percaya harus terus belajar untuk mengampuni orang. Tanpa harus dia minta maaf kepada kita terlebih dahulu. Ingat baik-baik, jangan pernah katakan dia yang salah. Mungkin juga saudara berkata karena enggak bapaknya yang mengalaminya. Sehingga bapak berkata ampuni dia. Sekali lagi saya tegaskan. Di dalam Alkitab tidak ada satu perintah yang memberi pengecualian kepada seseorang boleh mengampuni atau tidak boleh mengampuni. Kenapa saudara pernah berkata kepada Tuhan, Bapa ampuni saya? Apakah saya layak untuk diampuni oleh Tuhan? Dan kalau Allah saja mengampuni saudara dan saya, kenapa saudara tidak mau mengampuni orang? Sekali lagi, kalau Tuhan saja mengampuni kita, di mana Tuhan yang mengampuni kita, dia pribadi yang tak bersalah, tak berdosa sedikit pun. Dia mau mengampuni kita, apalagi saudara dan saya, sama-sama manusia yang punya kekurangan, punya kelemahan, punya kesalahan. Maka saya pernah berkata, orang yang tidak mau mengampuni, orang yang enggan memberi pengampunan, adalah orang yang merasa dirinya tidak ada kesalahan. Adalah orang yang merasa dirinya sempurna. Tapi orang yang sadar dirinya juga bersalah, dirinya juga tidak sempurna, maka dia akan memberi pengampunan. Jangan menjadi dendam. Yang ketiga, bila menjadi marah, di ayat yang ke-27 berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara, iblis itu sangat senang kalau ada dua orang Kristen bertikai. Iblis itu sangat senang kalau ada dua orang percaya bertikai. Iblis itu sangat senang kalau ada pertikaian di tengah keluarga kita. Senang sekali, dan itulah visinya. Itulah tujuan daripada iblis. Karena Alkitab berkata, iblis itu datang hanya untuk apa? Membunuh, membinasakan, dan menghancurkan. Oleh sebab itu kita harus waspada. Di saat kita marah, ingat, jangan sampai ditunggangi oleh iblis. Jangan sampai iblis merasuk pikiran, merasuk hati kita. Karena iblis itu akan berkata, jangan kau ampuni dia.
Karena kau tidak salah, dia yang salah. Dia yang seharusnya minta maaf, minta pengampunan kepada Anda. Iblis akan bisikkan itu. Saudara-saudara, Paulus juga pernah menasehatkan jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 2. Ayat yang ke-10 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat. Simak baik. Kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Sampai di sini. Paulus menantang jemaat itu. Barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku juga mengampuni. Dengan kata lain Paulus mau bilang, aku juga lakukan hal yang sama. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada orang yang harus kuampuni. Dia bilang apa? Aku lakukan itu di hadapan Allah, di hadapan Kristus, karena kamu. Di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, Paulus menegaskan pengampunan, mengampuni adalah perintah ketetapan Tuhan, bukan ketetapan manusia. Maka Paulus juga mengingatkan mereka kalimat berikutnya. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sekali lagi perhatikan baik. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Atas kita yang bagaimana? Atas kita kalau kita tidak mengampuni. Sekali lagi. Kalau kita tidak mengampuni, maka iblis akan beroleh keuntungan atas kita. Keuntungan apa? Ingat kembali firman yang saya sebutkan tadi. Tujuan dia datang hanyalah untuk membunuh, menghancurkan, membinasakan. Saudara, coba ingat keluarga Bapak Ibu ya. Di dalam 1 minggu berjalan mulus, bagus sekali. Ada masalah, jalan aja mulus, tidak dipersoalkan. Semua baik-baik. Lalu saudara merasa, wah luar biasa ya. Ada damai sukacita di keluarga kita. Ada masalah siapapun berjalan baik. Semua aman, bahagia, sentosa. Tapi tahukah saudara, ketika itu terjadi di tengah keluarga kita, Alkitab berkata iblis itu seperti singa yang mengaum. Dia berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa? Iblis itu berusaha untuk masuk, menyusup dan menawarkan. Mengambil hal-hal yang kecil yang tidak harusnya dipersoalkan. Tapi dipersoalkan supaya apa? Supaya ribut. Supaya apa? Supaya muncul kemarahan. Dengan adanya kemarahan, maka dengar. Kita akan kehilangan sukacita. Sekali lagi. Kalau ada kemarahan, kita akan kehilangan damai sejahtera. Lalu ketika tidak ada damai sejahtera, maka disitulah iblis. Seperti Paulus ingatkan tadi, sekali lagi dia berkata, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Saudara-saudara, camkan baik-baik. Semua kita, siapapun kita, harus tahu, harus sadar, bahwa Tuhan mau, Tuhan ingin agar kita semua menjadi pembawa kedamaian. Oleh sebab itu saudara-saudara, masalah memang tak terhindarkan. Pergumulan hidup tak terhindarkan, tak terhindarkan. Dan ketika itu semua ada, pergumulan bisa mengakibatkan munculnya amarah. Kalaupun kita harus marah, Alkitab ingatkan 3 hal ini. Sekali lagi, jangan membuat atau jangan berbuat dosa. Jangan menyimpan dendam atau menjadi dendam. Dan yang ketiga, jangan beri kesempatan kepada iblis.
Tapi biarlah amarah atau marah yang kita lakukan ada dalam kategori marah yang diizinkan, dibenarkan oleh Tuhan. Kita marah oleh karena ada orang melanggar ketetapan Allah. Kita marah oleh karena ada orang yang menyeleweng. Kita marah oleh karena ada orang yang melanggar prinsip atau ketetapan yang ada dalam Alkitab. Di luar itu, kalaupun harus marah, harus segera diselesaikan. Harus segera diselesaikan. Jangan sampai matahari terbenam. Saudara-saudara, bila menjadi marah, selesaikanlah amarah itu. Dan biarlah kita undang supaya roh Allah, roh Tuhan menguasai hati kita. Sehingga ketika Tuhan menguasai hati kita, maka akan ada sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengingatkan serta mengajar setiap kami umat-Mu malam ini. Kami sadar, kami hidup di tengah-tengah dunia yang terus bergumul, berjuang. Dan itu bisa saja memunculkan atau menimbulkan amarah dalam hidup kami. Tuhan telah ingatkan kami hari ini. Apabila kami menjadi marah, kami tidak boleh berbuat dosa. Kami tidak boleh mendendam. Kami tidak boleh memberi kesempatan kepada iblis untuk berkuasa. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menyelesaikan masalah sekecil apapun, sehingga tidak membawa amarah yang berlarut-larut, yang akhirnya membawa kami ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan, kiranya kami dapat menampilkan karakter ilahi di dalam kehidupan kami, ketika kami harus berhadapan dengan pergumulan hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.